Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Uh, Alhamdulillah, hari ini saya dapat amanah untuk memandu live 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 IG Muslimah Cantik. Kita sedang menunggu Teh Ica ya. Nama saya Kaprianti, saya tim Muslimah Cantik. Bagaimana kabarnya? Cuti bersama udah dari hari Kamis sampai Sabtu, udah kemana aja nih? Semoga menjadi quality time dengan keluarga semakin lebih dekat ya. Alhamdulillah ada Teh Amelia yang bergabung. Hai Teh. Oke. Bagaimana kabarnya? Cuti bersama udah dari hari Kamis sampai Sabtu. Oke, saya lagi mencoba untuk Teh Ica untuk bergabung. Hai Teh Ica. Assalamualaikum. Masya Allah, kita marun-marun. Padahal gak janjian ya, aduh. Wah, kita hati. Ya Allah. Aduh, bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat. Secara hari ini tidak hujan, tidak mendung. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, kangen gak ketemu Teh Ica semenjak pandemik. Bapak 7 bulan ya? 7 bulan, Masya Allah, kita disatukan dengan live IG ya Teh. Oh iya, Alhamdulillah ya masih ada teknologi ya deh. Jadi kita nggak bisa ketemu, Ya. bisa tetap Ya. hai. Ya, semoga kita bisa ketemu di offline ya Teh. Iya, amin ya, semoga secara amin. Oke. bisa online. Amin, siap. Sebelum kita mulai live streaming hari ini, kita membaca umul kitab yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Amin. Pasti aku mau memperkenalkan Teh Ica. Nah, sebenarnya tuh Teh Ica tuh nama panggilan saya, nama aslinya tuh Teh Anissa Rizky. Beliau tuh alumni Unisba, Keuangan Perbankan, status sudah menikah ya Teh? Ya sudah 4 tahun. Masya Allah udah 4 tahun. Terus moto hidupnya beliau itu berartinya hidup hanya saat bersama Islam. Masya Allah, berat. Gak ada yang berat, syariat itu udah ke apa deh? Asik. Amin. Oke. Teh, kan tema hari ini ngebahas tentang cinta Nabi dan cinta syariah ya. Iya. Kalau menurut Teteh cinta itu apa sih? Bukan sarang heo kan? Atau Wah, ini langsung ditembak ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman KMS semua. Alhamdulillah ya, kita hadir kembali di live IG-nya KMS, rutin kajian Muslimah Cantik, yang insya Allah meskipun kita belum bisa bertemu tatap muka secara langsung, belum bisa haflah gitu ya, tapi alhamdulillah kita bisa tetap ketemu secara online gitu ya. Nah, di sini Teteh diminta untuk sharing nih sama teman-teman tentang terkait dengan di bulan Maulid ini kan kita juga menjadi muhasabah buat kita ya di tengah hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana kita mengekspresikan mahabbah kita kepada Allah gitu ya, mengekspresikan bahwa bagaimana kita sebagai umatnya Rasulullah menampakkan rasa cinta itu. Kalau tadi Eka tanya apa sih apa cinta itu tuh apa ya? Cinta itu kadede. Ya, cinta itu kan kadede gitu ya. Kalau orang Sundanya tuh ada rasa sayang, yang dimana kalau dalam Islam itu cinta itu diartikan sebagai perwujudan dari gorizatul nau gitu ya, yang dimana
naluri itu sudah Allah berikan kepada setiap manusia, siapapun itu gitu ya, mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia siapapun itu, pasti sudah Allah turunkan rasa cinta itu. Jadi rasa cinta tuh udah nalurinya manusia gitu ya. Cuman ada apa? Ada uh, pelampiasannya. Nah, ada ketika rasa cinta itu diekspresikan dalam bentuk ketaatan gitu ya, baik itu rasa sayang kita, teteh sarangnya sama Eka gitu. Sarang heo, aku cinta teteh karena Allah. Ya gitu, kayak teteh sayang sama Eka, terus kemudian kita pun sayang, cinta sama orang tua, cinta sama yang lebih, cinta sama siapapun, bahkan sama hewan, sama tumbuhan gitu ya, itu adalah bentuk ekspresi cinta kita gitu ya. Nah cuman ketika cinta itu dilaksanakan dalam koridor yang Allah ridhoi, insya Allah cinta kepada siapapun itu pasti mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemaslahatan gitu ya. Nah, ada juga rasa cinta, tapi dia diekspresikannya tanpa dibimbing oleh wahyunya Allah, oleh syariatnya yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Akhirnya, si rasa cinta itu jadi mendatangkan kemudorotan, malah jadi dosa gitu ya. Misalnya rasa cinta sama lawan jenis, nah diekspresikanlah dengan caranya hangout bareng, dengan caranya ada hangout itu akhirnya ke pacaran itu kan nggak mungkin ya pacaran ya misalnya hangout bareng lah gitu ya, hangout bareng meskipun nggak keluar, nggak berduaan ya, tapi tetap statusnya dia berinteraksi lawan jenis tanpa adanya urusan yang diperbolehkan oleh syara, itu misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, muamalah, tapi dalam bentuk untuk mengekspresikan si naluri naunya ini, naluri kecenderungannya terhadap lawan jenis ini. Akhirnya dia chat-chat bareng gitu ya, chat, kemudian makan bareng, jalan-jalan bareng gitu ya, sehingga itu malah jadinya terjerumus ke dalam perkara mendekati zina, bahkan ya nauzubillah min zalik ya, bisa sampai ke zina gitu ya. Belum lagi kemarin kan baru tuh terkuak aborsi yang di daerah Jakarta apa Tangerang, tapi lupa gitu ya, yang aborsinya itu udah beroperasi sekitar 10 tahun, bahkan udah sampai belasan ribu janin digugurkan gitu ya, karena ya kebanyakannya karena hasil perzinahan gitu ya, seperti itu. Belum lagi kan banyak sekali ekspresi-ekspresi cinta yang saat ini tuh banyak dimunculkan tuh dengan cara yang salah gitu ya. Misalnya saya kayak tadi contohnya untuk lawan jenis tuh, kemudian ekspresi cintanya tuh ke apa ya, sekarang tuh misalnya ke yang lagi hype sekarang gitu. Yang lagi hype tuh banyak banget teh. Mau kalau dibuka satu-satu, kalau sekarang tuh lagi banyak influencer bertebaran, influencer YouTuber, influencer TikTok, influencer di Instagram apalagi. Makanya kan influencer banyak followernya ya. Terus contoh yang banyak tuh aku sempat diserang tuh salah satu hater ya teh. Berang. Wow, udah punya hater ini. Udah ada hater. Itu di Twitter pada diserang tuh. Saat ini tuh kalau milenial tuh ya contohnya mengidolakan para opa-opa Korea gitu. Saking gantengnya gitu. Terus ya aku nggak akan nyebutkan siapa ya gitu. Misalnya mengidolakan si A, dia tuh mengikutin rutinitasnya, kegiatannya, pokoknya semuanya tuh sampai hafal, sampai apa yang dia suka, terus sampai memberikan kalau pas lagi ulta tuh sampai ada yang pokoknya gede-gedean gitu. Terus apa ya, kadang tuh kalau aku mikir kok sampai segitunya ya nggak mubazir dengan uang gitu. Perlu nggak sih teh kalau kita memiliki role model kita tuh manusia gitu. Terus kalau ya nggak tahu ya, kalau aku wawancara ke yang suka K-pop tuh ya karena mereka tuh ganteng, terus mereka tuh kerja keras, bla bla bla. Itu menurut teh bagaimana sih teh? Apakah itu cinta berlebihan atau gimana itu? Iya, kalau tadi kan ya kecenderungannya manusia itu kan fitrah ya Dek ya. Jadi kita nggak bisa tergantung stimulusnya dia kebanyakan influence yang masuk ke apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tuh apa dulu gitu ya. Kayak dulu juga Tata pernah kejamanan gandrungin K-pop gitu ya.
tahun berapa pas lupa kuliah itu nyampe ngumpulin fotonya EXO gitu. Kalau freelance itu EXO Wah, gitu ya. XOL. Kalau dia kayak Sama MV-MV-nya tah terus dulu zaman jahiliyah. diikutin. Enggak sih? Tapi kita ya nggak, karena mereka pun khas mereka seperti itu kan, lihat ya gimana mereka di training tuh sampai 10 tahun, sampai bertahun-tahun lah ya. Bahkan kalau untuk orang-orang yang suka K-pop tuh anti beli barang KW gitu. Jadi kalau mereka mereka beli CD ya harus beli original, nggak pakai tuh beli CD pas di ini di apa di alur-alur yang KW itu tuh anti gitu ya. Nah, kita nggak bisa menyalahkan, hanya saja mungkin jangan sampai langsung dijudge gitu ya. Nanti kenapa? Karena nanti akan semakin jauh dari Islamnya. Jadi kita rangkul gitu ya. Karena dakwah itu kan sifatnya merangkul, bukan menghardik, bukan kamu tuh salah, udah bikin ilfil duluan kan ya, udah bikin bete, udah jadi ada jarak gitu antara kita sama saudara kita. Padahal dakwah itu sifatnya merangkul, kita sama-sama sedang berproses gitu ya, sama-sama sedang berproses untuk menjadi semakin sholihah, sehingga nggak bisa langsung kita putus apa yang jadi kesukaannya dia saat ini. Kita coba sharing, kenapa sih kamu, kan nggak ada tuh yang suka K-pop tuh karena iya teh, lihat deh mereka tuh kerja keras ya untuk jadi idol tuh nyampe puluhan tahun gitu ya, puluhan tahun itu tua amat ya, nyampe 10 tahun nyampe lah. 10 tahunan adalah. iya, nyampe 5, ya ada yang nyampe 10 tahun gitu. Kita nggak bisa, karena itu sifatnya alaminya manusia, pasti dia tuh punya kecenderungan, baik itu kecenderungan terhadap kecenderungan untuk apa ya, melebihkan seseorang yang dia tuh jadi bisa jadi cita-citanya dia gitu ya, misalnya ke orang tua, misalnya contohnya ke para ulama, ke artis, bahkan ke tokoh fiktif gitu ya. Kayak sekarang kan kita banyak tuh suka ada akun-akun YouTuber yang dia tuh sukanya tuh ngumpulin frame, bukan frame ya, apa ya, kayak diorama anime-anime gitu loh deh, yang harganya Oh, tuh iya 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 iya. dari mulai ratusan ribu sampai puluhan juta gitu ya. Apalagi kalau di diorama animenya itu ukurannya itu 1:1, jadi setinggi setinggi kita manusia gitu ya, kayak gitu. Itu kan ya apa, hal yang banyak sekali kecenderungan itu gitu. Jadi nggak hanya saja nanti kalau kita sebagai saudara ini kita mengarahkan gitu ya, apakah misalnya terkategori apa, misalnya ketika ketika melihat kesukaannya dia tuh apa, kita sharing yuk, sharing, jangan sampai langsung ngejudge apa yang kamu lakuin ini salah gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak dibangun pikiran di sana gitu. Jadi kita cuma langsung nyerang ke apa yang dia suka, padahal biasanya kalau suka itu kan udah ada rasa cinta ya deh, makanya kita harus dibangun dulu, kita sharing sama-sama, kita temenin, kita sama-sama, karena kan ketika kita dakwah sebenarnya kita sedang memperbaiki diri kita ya deh ya gitu, sehingga apa, nggak bisa langsung di-cut gitu si rasa suka kepada hal yang walaupun kita tahu misalnya di K-pop itu ada lirik-lirik yang bisa jadi pengkultusan terhadap apa, misalnya kalau ke Lucifer gitu ya, kan ada tuh ya lagu-lagu K-pop tuh kayak penyembahan kepada apa, lirik-liriknya tuh kepada setan gitu ya. Kemudian belum lagi dari dari pakaiannya gitu ya, kemudian dari apa, dari lirik, dari pakaian, dari habitnya, belum lagi kan suka ada tuh yang kayak di kapal-kapalin cowok sama cowok jadi kayak homo gitu ya kayak gitu. Nah, jadi kan memang harus banyak sekali yang kita bangun, mulai dari kenapa sih kita harus menjadikan, kalau tadi dikaitkan dengan cinta Nabi, cinta gitu ya, menjadikan Rasulullah itu sebagai apa, suri tauladan gitu ya, yang mana kadang-kadang kita bisa lihat gitu ya bagaimana dari kesehariannya Rasulullah aja sudah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita gitu ya. Di mana kalau di sini mah di hadis riwayat At-Tabrani, didiklah anak-anak kalian pada 3 perkara: mencintai nabi kalian, mencintai ahlu baitnya, membaca Al-Quran. Sebab orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lindungan singgasana Allah. Pada hari tidak ada perlindungan selain dari perlindungannya, beserta para nabinya. Jadi kita memang ketika kita suka sama seseorang nih, kita mengidolakan seseorang, kita harus tahu
konsekuensi kita suka sama orang itu apa sih gitu. Jadi jangan sampai cuma luarannya doang yang dilihat. Kayak misalnya kayak influencer nih, suka tuh harga nge-hire influencer ini di story-nya berapa belas juta gitu ya. Kemudian kalau berapa juta gitu ya. Kayak gitu. Kadang-kadang ketika baca komen-komennya gitu, kenapa sih kamu pengen kayak dia hidupnya gitu. Kadang-kadang suka hanya sebatas materi gitu. Aku tuh pengen belanja tanpa harus lihat price tag gitu. Aku tuh pengen belanja tapi tanpa harus lihat harga barang itu gitu. Jadi aku suka ya aku beli, mau itu harga sepatu puluhan juta, mau harga, jadi cuma sebatas saya bebas finansial gitu, seperti itu. Padahal bagaimana kesehariannya dia, aktivitasnya dia, apakah dia dalam interaksinya dengan teman-temannya itu uh, apa uh, bagaimana interaksinya itu kan kadang-kadang suka agak miris juga ya, kita melihat bagaimana para influencer itu ya mereka tuh hangout barengnya tuh berenang bareng, liburan bareng, nginep di tempat penginapan di dalam satu atap, kemudian belum lagi bertato, ya tidak menutup aurat pastinya gitu ya deh. Jadi jangan sampai kita ketika mengidolakan itu harus tahu konsekuensi kita suka sama orang itu atau sama satu benda itu tuh kenapa sih, apa sih efeknya ke kita gitu ya. Bahkan jangan sampai kita sebagai seorang muslim ketika kita suka sama itu tuh harusnya kan kalau tanda bertambahnya kebaikan seseorang itu ketika kita bersamanya itu kita tuh semakin bertambah mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah gitu. Jadi kalau kita ngerasa aku kalau hangout sama kamu, kalau jalan sama kamu, kok malu ya kalau telat sholat, kok malu ya kalau nggak pakai jilbab, kok malu ya kalau misalnya makan sambil berdiri gitu. Nah itu kan jadi kita tuh jadi influence yang baik buat teman-teman di sekitar kita. Tapi kalau hangout sama saya, kalau hangout sama ini malah jadi telat sholat, malah jadi sukanya tuh misalnya sekarang nih lagi hype tempat yang kids ya deh ya, yang kayak misalnya sekarang lagi booming tuh soju halal, ada babi organik gitu ya, soju halal gitu ya. Nah kadang-kadang kalau teman katanya pernah ketika belanja ke salah satu swalayan besar gitu ya, yang dia tuh kan ada suka dipisahin ya, ini tuh babi gitu. Tapi si pramusajinya tuh pakai kerudung. Iya, dan pernah juga pas teteh kita mau nih makan di tempat resto Korea gitu ya, yang emang sesuai budget mahasiswa lah. Kadang halal nggak sih? Cina katanya, ya Bismillah aja ya. Itu kan kita nggak bisa pakai dalil Bismillah aja ya. Ada kok itu yang belinya pakai kerudung. Nah itu kan nggak bisa ya, nggak bisa jadi justifikasi bahwa resto itu namanya tuh jangan sampai karena kebujuk sama, apalagi sekarang banyak kan ya dia kuliner yang hits di Bandung gitu ya. Jangan sampai meninggalkan status kehalalan dan kethayyiban makanan itu. Belum lagi sekarang kan banyak sekali makanan-makanan yang disejajarkan dengan suatu hal yang haram kayak tadi ya, soju halal, kemudian babi organik. Jadi babi organik itu tuh jadi kayak semacam teksturnya yang katanya baru sebatas tahu ya, mungkin nanti teman-teman bisa koreksi kalau salah. Jadi memang dibikin rasanya tuh mirip kayak babi tapi bukan dari babi gitu, cuman ya namanya babi organik gitu. Terus kemudian kalau yang teteh sering lihat soju halal, jadi kayak bir pletoknya orang Jakarta gitu loh dek, bir pletok gitu tapi pakai embel-embel ada birnya gitu, kayak gitu. Makanya kadang-kadang itu kan salah satu mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi itu nggak hanya sekedar mulai dari lifestyle-nya kita lah ya, mulai dari makanan yang kita makan, kemudian kenapa? Karena misalnya contoh kecil aja dari makanan gitu ya, makanan itu kan mempengaruhi terkabulnya doa. Jangan sampai ketika kita minta dikabulin doa, tapi malah apa yang kita makan kita nggak ngefilter makanannya, asal ini kayaknya halal deh, Bismillah aja deh. Apalagi kalau misalnya main ke mall-mall yang misalnya mall-mall yang gede gitu ya, suka ada kan di restonya no pork no lard gitu ya. Jangan salah, no pork no lard itu tidak sama dengan halal gitu. Jadi kita memang harus memastikan gitu ya, jangan ketika
restoran yang ditulisinnya no pork no lard udah pasti halal, nggak gitu juga gitu. Jadi memang kita sebagai muslim harus sangat-sangat selektif karena itulah bentuk rasa cinta kita kepada Nabi gitu, dan mengidolakan kepada selain apa, misalnya kita suka nih sama tulisannya bukunya Bang Terelie gitu ya, atau enggak suka Ya, ya, ya. sama siapa, itu nggak salah, itu hanya saja intinya mah fokusnya ketika kita suka sama sesuatu atau enggak sama personal seseorang, apakah rasa cinta atau rasa suka kita itu datangkan menjadikan kita semakin meningkat nggak sih mahabbahnya kepada Allah dan Rasulullah gitu. Jadi tema efeknya kita suka sama itu apa gitu. Jadi jangan bukan ke subjek yang kita sukainya, tetapi dampaknya gitu deh. Masya Allah, ilmu baru nih, aku baru tahu ternyata ada yang lagi ngehit, ada soju, ada yang B2, ya aku nggak akan nyoba. Ya meskipun statusnya komposisinya halal, tapi itu menyerahkan kepada hal-hal yang diharapkan ya dek ya gitu. Iya, iya kan. Emang satu sisi kan manusia tuh makhluk yang sempurna ya teh. Kita diberikan akal untuk proses berpikir, untuk mana bedakan mana yang hak, mana yang batil. Terus kita harus memiliki standar hukum standar hukum yang untuk mengatur hidup kita gitu, dari mau tidur sampai mau bangun, makan pun sangat diatur. Itu sangat sempurna banget ya teh. Aku sampai hati-hati sekarang, kalau aku kan suka kuliner juga ya, sama lah kita ya, hampir sama lah hobi. Makanya sekarang aduh, lebih baik bekal aja kayaknya. Iya, itu kan ya salah satu, ya makanya kan salah satu bentuk cintanya kita kepada Nabi itu kan di samping jangan sampai kita memilah-milih syariat yang Rasulullah bawa gitu. Misalnya kita pas sholawat kepada Rasulullah, pas mau ke warung beli garam pakai jilbab keluar rumahnya gitu, karena mikirnya itu warungnya tetangga saya itu sebelah rumah gitu ya. Jadi udah aja pakai serup pakai kerudung jilbabnya lupa gitu, karena mikirnya cuma tetangga sebelah warungnya juga gitu ya. Jadi jangan sampai hal sekecil itu pun jadi jangan sampai di satu sisi kita sholawat kepada Rasulullah tapi syariat yang lainnya kita abaikan. Makanya kenapa kan syariat yang dibawa Rasulullah ini nggak bisa prasmanan gitu ya, nggak bisa. Memang kita melaksanakan syariat ini semampunya kita gitu ya, tapi jangan sampai semampunya kita itu menjadikan kita melaksanakan syariat itu jadi lembek gitu ya. Saya kan belum bisa pakai jilbab ya, saya kan belum bisa, nggak bisa nih kalau nggak ngumpul sama temen cowok, nah gitu. Nah itu kan berarti, kalau statusnya udah nggak boleh, berarti kalau statusnya udah nggak boleh, misalnya ini tuh interaksi yang tidak diperbolehkan. Nah itu kan berarti ya kita harus memaksa diri ngandalin menjadikan kita tuh prosesnya tuh jalan di tempat gitu deh. Kan kalau sekarang tuh banyak tuh ya dek buku-buku kayak kayak time schedule gitu ya, time schedule ya. Nah, itu prosesnya tuh kelihatan dengan apa? Dengan kita ada target. Sekarang target saya mau belajar apa nih? Misalnya mulai dari sholat dulu lah ya. Sholat amalan yang pertama kali dihisab gitu. Saya sholatnya kayak gini ikutin siapa ya? Karena kan banyak ya sholat tuh ya. Ada yang misalnya takbiratul ihramnya tuh sepundak, ada yang setelinga gitu ya. Kemudian membaca niatnya tuh ada yang dizaharkan, ada yang tidak diucapkan gitu. Jadi dari hal yang dari hal yang aktivitas yaumiyah aja, keseharian kita tuh kita harus tahu hukum syara. Karena memang hukum syara itu kan banyak sekali ya dek ya gitu. Apa yang Rasulullah bawa itu, karena Islam itu agama yang syamil dan kamil, agama yang sempurna dan menyeluruh, artinya tidak ada satu aktivitas pun dalam kehidupan seorang manusia yang tidak Islam atur gitu. Karena kenapa? Karena kita semua amal ibadah semua kita itu akan dihisab gitu ya. Bahkan ketika kita pengen misalnya, saya mau tidur nih, tapi tidur saya mau berpahala, gimana ya gitu. Pertama kan kita pakai adab tidur ya. Misalnya sebelum tidur itu kita sholat isya, kemudian kita berwudu, kemudian kita memiringkan menghadapkan wajah kita ke kiblat gitu ya, kemudian kita berdoa gitu ya. Nah itu kan sama-sama kasusnya ya, sama-sama aktivitas kita tidur gitu.
Tapi yang satu tidurnya hanya sekedar rutinitas, yang kedua tidurnya jadi berpahala. Kenapa? Karena kita melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jadi memang syariat itu tuh banyak sekali. Karena itu menandakan kesempurnaan Islam, tetapi ya hal yang paling urgent, hal yang paling darurat yang harus kita tahu adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari gitu. Misalnya apa yang kita terus atau enggak kita Eka tuh di kuliahnya jurusan apa deh? Awal nak akuntansi teh. Oh, sama teteh. Teteh juga kan perbankan, sama-sama tentang ekonomi ya gitu. Kita harus tahu hukum Islam jurusan tentang jurusan kita. Misalnya kita belajar tentang akuntansi, tentang APBN, tentang kemudian tentang riba bunga-bunga, tentang bursa saham, tentang bank syariah gitu ya. Kita harus tahu hukum Islam tentang jurusan saya ini tuh apa, sehingga ketika kita belajar tuh kita ketika misalnya ketika teteh belajar akuntansi syariah, belajar tentang investasi gitu ya, kemudian bagaimana pandangan Islam tentang investasi gitu ya, Masya Allah ya, malah ketika kuliah tuh malah semakin ya Allah sempurna banget ya, ekonomi Islam itu bahkan menjadi jalan kesejahteraan bagi siapapun, baik itu muslim maupun non muslim, bahkan untuk lingkungan di sekitarnya gitu ya. Kan kalau sekarang tuh suka ada pencemaran lingkungan, ada apa ya deh gitu ya, tapi karena dengan dipandu oleh syariah gitu ya, sehingga ketika kita kuliah pun kita ngerasa ini tuh setelah itu lagi ibadah loh, saya ada di kelasnya lagi ibadah gitu ya. Jadi nggak ada loh ceritanya titip absen gitu ya, kemudian namanya kerjain kuliah itu pas UAS itu nyontek. Kenapa kan? Tujuannya kita kuliah sebagai jalan amal solehnya kita, di samping jadi amal jariah, di samping buat diri kita yang kuliahnya, juga buat orang tua yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa kuliah gitu. Itu kan salah satu bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah itu dengan menjadikan syariah itu senantiasa berjalan bersama kita gitu ya. Jadi hidup kita berarti karena kenapa? Karena syariah itu gitu. Berarti karena ya menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita gitu. Jadi hijalikah aja gitu ya, justru hijalikah, jengkang, ingat Allah gitu ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Kadang-kadang kan suka tanda, ini kenapa ya saya justru emang tadi khawatir ada teguran dari Allah karena kitanya ada yang lalai atau apa gitu ya. Kita kan senantiasa untuk dijalika aja kita mengadukannya kepada Allah gitu. Bahkan kata Rasulullah, bahkan ketika tali sendal terputus aja, kita tuh disuruhnya hanya mengadukannya kepada Allah gitu. Itu kan bentuk mahabbah kita, cinta Nabi kita dengan cinta syariahnya gitu deh. Masya Allah, luar biasa. Jadi Eka ingat kutipan ayat suci Al-Quran teh di surat An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca artinya. Barang siapa yang mentaati Rasul, itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ketika kita cinta kepada Rasul, maka ia telah mentaati Allah. Berarti kita harus cinta perintah Allah ya teh. Cinta Allah tuh sangat sayang banget ya teh, sampai ya Allah tuh memberikan Al-Quran dan As-Sunnah tuh untuk kita untuk menjalankan perintahnya gitu. Kita untuk mentaati gitu. Jadi terus bagaimana sih agar kita tuh cinta kepada Rasul dan cinta syariah gitu kan. Kalau tadi tuh Teteh nyinggung perbuatan. Kalau setiap perbuatan tuh kita kan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada sesuatu hal pasti kita ingat Allah gitu. Realitas sekarang kan kadang banyak lah yang jujur, siapa yang di sini yang live streaming yang sudah membaca Sirah Nabawi yang sudah beres satu buku aja. Itu tuh kalau kata kakak kelas saya itu tuh bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Yuk kita tuh setiap aktivitas Rasulullah, perbuatannya kita tuh mengikuti gitu. Kita praktekin juga gitu, apa perkataan Rasulullah, diamnya Rasulullah, kita tuh mengikuti gitu, kita mentaati ya. Bagaimana sih menurut Teteh gitu dari yang tadi ayat suci yang saya kutipkan gitu? Ya jadi memang kan tadi kalau di sini disampaikan ketika kita cinta Rasul, otomatis kita akan juga cinta kepada Al-Khaliq gitu ya, Al-Khaliq Al-Mudabbir, Allah sebagai pencipta dan pengatur kita itu ya, sehingga bagaimana cara kita mencintai Nabi gitu ya. Kalau di sini kan
cara kita mencintai Nabi, ya pertama kita harus senantiasa thalabul ilmi. Apa saja kan tidak mungkin kita beramal tanpa ilmu ya deh ya, gitu ya. Tidak mungkin kita mau beramal tapi ilmunya nggak tahu gitu ya. Pertama kita mengikuti apa yang sudah menjadi kesehariannya Rasul kayak gitu, yang dimana keseharian itu sama kok. Rasul itu kan manusia gitu ya. Hanya saja Rasul Rasul itu statusnya dimaksum, artinya terpelihara dari dosa, sedangkan kita sebagai umatnya tidak dimaksum gitu ya, tidak terpelihara dari dosa, tetapi kita mau pengen surga yang sama nih sama Rasul ya. Ya kalau kata Ustaz Falik mah ya paling gampang ikutin aja blog gitu ya. Rasul tuh kesehariannya tuh gimana, mulai dari Rasulullah bangun, Rasulullah kemudian Rasulullah Rasulullah makan kan nggak berlebihan gitu ya, dia kan sepertiga untuk angin, sepertiga untuk udara, kenapa? Karena ketika kita banyak makan, ketika kita itu akan membuat kita malas untuk beribadah gitu. Jadi hal-hal yang yaumiah aja tadi yang sampaikan sehariannya Rasul, ya insya Allah ketika kita sebagai bentuk mahabbah cintanya kita kepada Rasul, insya Allah Allah tuh akan bimbing kita. Jadi Allah tuh ngasih, kalau kitanya lagi lalai, kalau kitanya lagi salah, ini benar nggak sih apa yang saya lakuin, itu kadang-kadang suka ada feeling gitu, kan ketika ada muncul keraguan, maka biasanya itu tuh tanda dari Allah bahwa apa yang kita lakukan ini Allah nggak ridho gitu. Nah, salah satunya yang paling kentara lah seharusnya adalah misalnya kita membiasakan sholat malam gitu ya, sholat tahajud gitu ya, sholat malam. Kalau kata Ustaz Riza Basalamah gitu ya, di salah satu kajiannya disampaikan, tidak patut bagi seorang penuntut ilmu itu, orang yang lagi ngaji, orang yang lagi berproses, dia lagi ngaji itu, dia bangun pas waktu azan subuh. Jadi dia tuh harus bangun pagi gitu. Jadi jangan ya, apalagi sekarang subuhnya jam 4 lebih 10 ya deh ya, lebih pagi kan biasanya. Lebih pagi. Iya, bahkan jam setengah 6 aja udah terang banget ya gitu. Kemudian kita lihat subuh tuh sekarang udah jam 4 lebih 10, jadi gak layak bagi seorang penuntut ilmu dia bangun pas lagi azan. Jadi kadang-kadang suka azan apa bangunnya masih gelap gitu. Padahal bagi seorang muslimah dia nggak layak bangun pas azan tuh, dia layaknya bangunnya di sepertiga malam gitu ya. Jadi misalnya misalnya jam, biar nggak inilah jam 2 atau jam 3 gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kayak teteh, misalnya ibu rumah tangga gitu ya, punya agenda di pagi hari, berarti kan harus menyiapkan rumah tuh dalam kondisi rapi, kemudian makanan sudah tersedia, itu kan jadi amal soleh buat istri gitu ya, kayak gitu. Jadi memang betapa sayangnya Allah sama kita tuh gitu ya, dengan apa tanda cintanya Allah, dengan Allah kasih aturan buat kita. Kita nggak dibiarkan hidup di dunia ini. Masa sih Allah kejam ya, nanti di akhirat dihisab, tapi Allah nggak ngasih standar hisabnya itu pakai apa gitu, kayak gitu. Makanya tanda sayangnya Allah sama kita, tanda cintanya Rasulullah sama kita, apalagi di akhir hayatnya Rasulullah bilang kan, umati 3 kali ya deh ya, itu kan Rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dengan itulah kita tidak akan tercerai-berai, kita akan senantiasa menjadi umat yang unggul gitu ya. Kalau dari Quran disebutnya khairu ummah, umat terbaik gitu ya. Umat terbaik kan yang senantiasa dia memperlakukan dirinya dengan baik. Tandanya sayangnya kita sama diri kita apa sih? Pertama, tandanya sayang kita sama diri kita punya waktu untuk mengkaji Islam gitu ya. Kemudian kita keluar rumah pakai jilbab, pakai kerudung, menutup aurat, itu tanda kita sayang sama diri kita. Tanda kita cinta sama orang lain, dengan misalnya sama ayah sama ibu kita, dengan anak yang solih bagi mereka gitu ya. Tanda kita sayang sama saudara kita ketika mereka salah, kita ngasih, kita rangkul mereka ketika mereka bertanya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ada istilah menjas yang membuat mereka makin depresi, membuat diri itu makin insecure lagi. Kalau sekarang kan lagi itu insecure ya. Kayak gitu. Jadi memang yang tadi ya, mengikuti kesehariannya Rasulullah, kemudian kita mencintai apa yang Rasulullah cintai gitu. Saya cintai
ya, kita meneladani, misalnya kalau kita untuk muslimah kita meneladani sirah nabawiyahnya terkait para sahabiah gitu ya, istri Ummul Mukminin, para istri-istrinya Rasul yang Masya Allah ya, di tengah kesibukan, di tengah tanggung jawabnya mereka sebagai seorang istri, sebagai seorang sebagai seorang ibu, mereka pun tidak melupakan tanggung jawabnya, mereka bagian dari umatnya Rasul, mereka edukasi kepada umat untuk senantiasa mengenal Islam, untuk senantiasa memperjuangkan Islam. Kayak kemarin ketika ada aksi penghinaan kepada Nabi gitu ya, dan kemarin teteh ikut aksinya di Gedung Sate gitu ya, yang mana bahwa ya, Nabi tidak perlu dibela, tapi yang kenapa kita melakukan aksi adalah kenapa? Karena kita butuh pengakuan dari Allah dan Rasulnya bahwa ketika ada penghinaan kepada Nabi, kita bereaksi. Kita tidak apa udahlah Nabi mah pemaaf gitu ya, Nabi mah, tapi tidak pernah membalas orang yang menyakiti beliau. Tapi kenapa? Tapi status kita adalah sebagai pengikutnya Rasulullah yang kita butuh pengakuan dari Nabi. Ketika Nabi diperlakukan ketika Nabi diperlakukan dengan tidak senonoh, kita harus bereaksi karena kita butuh pengakuannya. Sampai di akhirat nanti kita ada dalam posisi yang bahkan nggak tahu kalau Nabi itu saat ini lagi dihina. Jadi karena saking kudatnya dengan isu-isu politik dunia gitu ya, jadi nggak tahu tuh lagi. Oh itu Masya Allah ya deh. Jangan sampai kita jadi orang yang kudet terhadap agama, kudet terhadap malu kalau kudet terhadap urusan dunia, tapi ketika urusan agamanya dia nggak merasa, ketika terkait dengan urusan agama rasa fine aja gitu ya, padahal kita nggak tahu ya deh ya akhir hayatnya manusia tuh seperti apa, akhir hidup kita tuh kapan ya gitu ya. Karena Cimahi ada kan deh ya sampai jatuh korban yang anak SMP tuh jatuh ke gorong-gorong sampai ke bawah sekitar di depan hotel Cimahi dalam kondisi ya qadarullah sudah meninggal gitu ya deh ya gitu ya. Makanya kita nggak tahu kan leset akhirnya masuk gorong, kita nggak tahu kita tuh Allah kasih batas akhir tuh sampai kapan gitu, sehingga kan seperti Rasulullah sebaik-baik nasihat itu adalah kematian gitu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi ketika aduh saya mau nyontek, gimana kalau pas nyontek Allah Allah cabut nyawa saya, aduh saya mau keluar tapi nggak pakai jilbab, lalu gimana ketika pas lagi ke rumah Allah saya kusruk terus ditubruk gitu ya, kayak gitu, terus jadi saya meninggal. Masya Allah ya. Nah kalau di sini di hadis riwayat Muslim dikatakan apa kata Rasulullah, apa saja yang aku larang darinya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah semaksimal yang kamu mampu. Sungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum binasa adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelungan mereka terhadap ketetapan para nabinya. Jadi yang menyebabkan binasa itu karena mereka banyak nanya gitu ya. Banyak nanya tuh bukan nggak boleh nanya ya, tapi mereka tuh nanya. Misalnya orang yang kerja di misalnya orang yang kerja di bank, misalnya banknya bank ribawi gitu ya. Ya tahu sih riba nggak boleh, tapi emang ketika nanti kalau saya keluar dari bank ini mana lebih nanti keluarga saya meninggal karena saya nggak bisa kasih makan gitu ya, lebih madorot yang mana saya kerja di bank. Jadi mempertukarkan sesuatu yang udah jelas hukumnya hukum gitu ya, kayak gitu. Kayak ikut yang itu ya, tax bank yang ya bukan yang salah tuh bukan banknya tetapi akad di bank itunya gitu ya, akad yang menyebabkan terjadinya transaksi di bawah banknya. Maka hanya institusinya saja ya, dia institusi yang itu transaksi muamalah gitu. Tapi yang dikritisi itu adalah akad yang terjadinya gitu, seperti itu. Jadi bisa kalau saya nggak kerja kalau saya nggak kerja di sini, gimana saya mau makan gitu. Jadi mending nggak makan tapi nanti jadinya mati, atau saya tetap dari si pekerjaannya tadi gitu, seperti itu. Jadi kan banyaknya bertanya kemudian penyelewengan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah gitu, seperti itu.
Itu jadi ingat loh teh waktu pas Eka baru lulus kuliah fresh graduate. Kan Eka kan anak akuntansi, spesialis keuangan. Galau. Lagi sekarang udah mateng. Pengen graduate agak overcook. Kan jadi apa ya dulu kan namanya anak keuangan pasti kan job lowongan pekerjaan tuh pasti kalau nggak di bank, di di audit atau enggak di bursa efek. Kalau biasanya tuh Eka kan suka masuk di pakai pakai Gmail. Yang rata-rata tuh yang masuk tuh di bursa saham, godaan tuh itu. Terus jadi main di sempat galau ya Allah meni. Nah, sempat kepikiran, oh iya ya kalau Eka nggak mengkaji Islam tuh Eka tuh mungkin akan sekarang mungkin it's okay lah gaji 2 digitan mungkin ya kalau kerja di daerah yang hal-hal itu gitu dalam lingkaran tersebut gitu. Terus ketika tapi gaji gede tapi kalau hati nggak tenang kan sama aja gitu. Kalau Eka kan hati tenang, nyaman dan itu sesuai dengan perintah Allah dan mendapat pahala gitu. Setiap perbuatan kita kan apalagi teteh nyinggung orang yang cerdas tuh memikirkan kematian gitu. Nah kita kan nggak tahu ya tabungan kita tuh seberapa besar sih, makanya kita tuh aktivitas kita tuh jadikan menjadi pahala investasi. Waduh bahasanya kemana. Terus kalau misalnya ya emang kalau kita mencintai Allah kita mentaati salah satu bentuk mentaati perintah Allah juga gitu. Nah teh itu kan yang teteh banyak fakta-fakta yang terjadi tuh problematika kita cinta kepada Rasul dan Allah itu kan gorizah naun, gorizah tadayun beribadah. Bagaimana sih untuk bisa menyalurkan gorizah salah maaf kondisi pandemik saat ini yang saya alami juga nih, untuk mencukupin kebutuhan pokok itu sangat susah. Untuk bisa hidup, untuk bisa survive itu sangat susah. Ditambah untuk menyalurkan naluri tadayun, naluri naluri bako, itu tuh sangat susah banget gitu. Apalagi dengan kondisi pandemik yang belum ada solusinya gitu. Bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan problematika umat yang terjadi saat ini gitu untuk bisa menyalurkan 3 naluri tersebut gitu menurut Teteh. Ya, kalau tadi ya disinggung dulu tentang apa ya, tentang makna bahagia ya deh ya, makna bahagianya. Kadang-kadang semua orang pasti kalau ditanya pengen hidupnya bahagia gitu ya, bahkan seorang koruptor, pencuri gitu ya, ketika ditanya, kenapa sih kamu ya pengen bahagia gitu ya, pengen bahagia walaupun caranya cara cara dilakukan dengan cara yang salah, dengan cara bermaksiat tadi ya, misalnya koruptor bahagianya dengan dia korupsi gitu ya, seperti itu. Nah, makanya kenapa harus distandarkan dulu bahagianya seorang muslim itu kenapa sih gitu ya. Pertama, kalau di sini Rasulullah sampaikan bahwa di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa menakjubkan kondisi orang dengan itu gitu ya. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur dan hal tersebut merupakan kebaikan untuknya. Namun jika dia merasakan kesusahan, maka dia akan bersabar dan hal itu tersebut merupakan kebaikan juga untuk dirinya. Jadi kenapa? Jadi kan kalau siklus manusia tuh ya ada sedih, ada bahagianya gitu ya. Tetapi bagi seorang muslim, sedih dan bahagianya itu bisa jadi amal solih gitu ketika dia ridho dengan ketetapannya Allah. Jadi dia misalnya ketika teteh waktu beberapa tahun sebelumnya tuh dapat ujian gitu ya, 2 kali keguguran gitu ya, gitu. Kadang-kadang keguguran itu nampaknya sebagai suatu hal yang buruk di mata manusia gitu ya. Nah, tapi senantiasa yakin bahwa ini tuh ketetapannya Allah, tidak ada campur tangan saya. Apakah janin ini akan berkembang dengan sempurna atau cuman sampai di usia tertentu akhirnya keluar gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang ya kenapa sih di antara sekian sekian banyak manusia kenapa sih harus saya ngalamin gitu ya? Itu kan salah satu bentuk hasutannya setan agar manusia tuh nggak ridho sama ketetapannya Allah. Apalagi kalau dikasih disyukur mah, kalau dikasih tenangan mah mudah ya untuk bersyukur. Tapi kalau kayak tadi Eka, saat pandemi kayak gini susah nih untuk untuk menyambung hidup gitu ya. Makanya kenapa kan karena dengan haji ini kita punya ilmunya bagaimana kita memandang tentang rizki gitu ya dia, bahwa jangan sampai rizki itu kan perkara akidah ya dia, salah satu jangan sampai ketika kita melihat ini memang realitasnya sulit, tapi kita harus yakin ketika kita masih dikasih nyawa
saat itulah rezeki kita masih ada gitu. Karena ketika seseorang sudah meninggal, berarti Allah sudah penuhi semua apa yang menjadi haknya selama di dunia, baik itu terkait dengan jodoh, terkait dengan kehidupannya itu dalam kondisi yang bahagia ataupun dalam kondisi yang susah, kemudian rizkinya sudah Allah penuhi haknya dia gitu, selama dia hidup, makanya dia meninggal gitu, seperti itu. Makanya kenapa bagi seorang muslim pentingnya punya punya pegangin ilmu itu gitu. Jangan sampai ketika kita nyari ilmunya pas kita lagi diuji itu udah ini ya deh, wah itu butuh effort, butuh usaha yang lebih keras. Makanya ngaji itu kan ngaji itu harus tiap hari, bukan harus tiap hari, berproses itu harus senantiasa, bahkan sampai kita nanti tua kita senantiasa terus mengkaji gitu ya, terus mengkaji untuk diamalkan pastinya ya, kan bukan mengkaji untuk sekedar tahu. Jangan sampai kita tuh jadi buku berjalan gitu ya, banyak tahu tapi amalannya kosong gitu. Jangan sampai kemudian ngaji tapi adabnya kurang, akhlaknya kurang gitu ya, adab tidak. Jadi jangan sampai orang berilmu tapi tidak beradab gitu ya. Kenapa? Padahal harusnya ketika kita semakin ilmu, kita semakin jadi orang mukmin yang kiranya dinantikan setiap orang gitu. Jadi jangan sampai ketika ada si Teh Ica datang, jadi udah di gitu ya. Jadi hadirnya Teh di tengah-tengah itu malah jadi kita sebut jangan sampai kayak gitu. Jadi harusnya semakin dapatkan itu pun akan semakin menjadikan kita menjadi semakin manusia semakin beradab gitu ya. Manusia beradab kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada siapapun di lingkungan sekitar kita. Maka dengan kita semakin taat tuh kita akan semakin bahagia gitu. Bahagia itu bahagia dalam merasa ringan ketika diuji sama Allah gitu ya. Kadang-kadang kita tuh karena kurangnya pergaulan tuh menjadikan kita tuh merasa masalah kita tuh yang paling berat gitu ya. Masalah kita kadang-kadang sekarang kan banyak PHK di mana-mana gitu ya. Banyak apa, tapi ketika kita coba deh kita buka misalnya akun IG-nya kita bisa.com gitu ya. Yang di sana kan ada banyak sekali orang yang butuh bantuan. Ya Allah, meskipun saya misalnya ada yang kena PHK tapi saya masih di kondisi tubuh yang sempurna, yang bisa ikhtiar untuk cari rezeki di tempat yang lain, nggak di tempat kerja sebelumnya gitu ya. Jadi masih banyak rasa syukur yang harus kita, ketika kita diuji sama Allah, banyak yang Allah kasih ujian tuh lebih berat daripada kita gitu ya, sehingga dan kita yakin pasti itu di sana kan fondasi akidah ya deh, bahwa setiap apa yang Allah tetapkan itu adalah, kita harus senantiasa yakin itu adalah keputusan Allah yang terbaik selama kita tidak bermaksiat kepada Allah gitu ya, misalnya gitu. Kemudian kita senantiasa yakin bahwa di balik Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan. Memang itu kelihatannya gitu ya dia. Iya sih, dah kamu nggak ya, kamu nggak ngerasain apa yang saya rasain, itu kan kita nggak bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena tiap orang itu pasti akan Allah uji dalam kondisi yang berbeda-beda. Bahkan ketika Allah bukakan berbagai macam pintu kesenangan dunia, harus jadi muhasabah gitu ya, misalnya. Kan kadang-kadang orang tuh diuji kalau dalam kondisi yang kesedihan gitu ya. Jangan lupa Allah juga menguji kita dalam kelapangan gitu ya. Apakah kelapangan ini adalah dihasilkan dari sesuatu yang Allah ridhoi, dari sesuatu yang Allah halalkan, dan apakah kelapangan yang Allah kasih itu menjadikan kita semakin taat sama Allah atau enggak. Jangan-jangan istidroj gitu ya, masih segala kesenangan dunia tapi itu menjauhkan kita dari Allah, itu kan malah jadi kesedihan juga gitu ya. Makanya kan patokannya itu kita bahagia karena kita taat syariat gitu, kita bahagia karena kita cinta Nabi, cinta syariahnya. Itu balik lagi gitu ya. Takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau ya Masya Allah ya, setiap manusia tuh diuji sama Allah teh sesuai dengan kapasitas mereka ya teh, dan kita tuh harus yakin di balik masalah tuh pasti ada solusi. Terus dan semakin mendekatkan diri, kalau kata guru saya tuh perbaikilah hubungan kamu dengan Allah, maka hubungan kamu dengan manusia akan lebih baik gitu. Wih, gitu.
Iya, Terus karena teh, kan kita di sana ngerasa Allah senantiasa, Allah nggak tak, orang lain nggak tahu kita lagi pencitraan, kita lagi apa, tapi Allah tahu kan berserta niat di hati kita gitu ya. Orang lain nggak tahu apa, mungkin kalau lihat di story, oh kayak yang hidupnya tuh seneng terus ya, padahal nggak tahu gitu ya, apa bagaimana ujian yang Allah kasih ke dirinya gitu ya, bahwa memang ketika kita pengen punya hubungan baik dengan orang lain, kan kata guru ngajinya Eka, harus perbaiki dulu hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena ketika kita semakin kenal Allah, kita akan senantiasa merasa diawasi sama Allah gitu ya. Dan juga kita tuh semakin pengen, jangan sampai cintanya Allah tuh cuma berhenti di kita gitu. Makanya kenapa kita dakwah gitu. Jadi jangan sampai ngaji, tapi dakwahnya ditinggalin, itu malah jadinya kita jadi apa namanya, individualis gitu ya, pengen soleh sendiri gitu ya. Jadi ngaji, tapi jangan lupa dakwahnya gitu. Kenapa? Karena dakwah itu pun ngaji, kalau kata dosen, kalau kita ingat pas kuliah tuh ada dosen, kita lupa nama beliau tuh siapa yang bilang tuh. Jadi kalau kita ngasih tahu ke orang lain tuh kayak pistol gitu deh. Duanya nunjuk ke orang, tiganya nunjuk ke diri kita gitu. ya betul betul betul. Jadi betul. suka, iya benar, makanya jangan sampai kita terus dikejar ngajinya, harus seimbang juga sama dakwahnya. Kenapa? Karena dari dakwah itu kita tahu kekurangan diri kita gitu. Misalnya, ih kamu dakwah tapi kok kamunya masih gini, oh ya berarti ya saya masih kurangnya di sini ya gitu. Terus ada yang nanya, teh gimana sih hukumnya ini? Oh tahu ya, saya belum tahu, nanti saya cari tahu. Itu kan nambah ilmu lagi deh, stimulus kita untuk jadi tahu syariat Allah yang lain gitu. Jadi makanya ngaji itu pasangannya dakwah gitu. Jadi nggak bisa ngaji tapi dakwahnya enggak gitu. Kenapa? Karena nantinya jadi timpang gitu ya. Jadi nggak merasa Islam itu solusi karena kita nggak dakwahin gitu. Dan dakwah itu bentuk juga sayangnya sama diri kita sendiri gitu. Masya Allah. Jadi emang sahabat cantik itu kalau hijrah sendiri tuh berat ya teh, butuh lingkungan Iya, yang satu visi, satu frekuensi untuk menguatkan gitu ya. iya harus punya kalau kata muslimah cantik, harus punya sahabat taat. Ya sahabat taat untuk mencapai surganya Firdaus. Amin. Itu surga tertinggi ya dek ya. Ya Harus Masya kita Allah, amin. yang paling tinggi, yang aduh kalau sebenarnya kalau direfleksiin keseharian tuh kayaknya jauh pisannya, tetapi masya Allah ya, Allah tuh ngasih pahala tuh, bonusnya tuh banyak banget gitu ya. Kalau ngasih kan, kalau kita punya nih bersitan eh, apa kejahatan gitu ya, Allah tuh nggak catat sebelum kita ngelakuin kejahatan itu. Tapi ketika bersitan niat baik, niatnya aja udah Allah catat sebagai pahala ya. Gimana baiknya Allah, belum lagi amalan-amalan sunnah yang pahalanya tuh pahalanya tuh banyak banget ya, kayak apalagi di pahala di misalnya di pahala di saum Ramadan gitu ya, pahala, kemudian pahala kita menyegerakan berbuka, pahala saum sunnah kayak gitu. Makanya kenapa kan senantiasa apalagi di musim pandemi kayak gini yang kita tuh belum bisa ketemu online ini ya, belum bisa ketemu offline gitu ya. Makanya kan yang bisa menjaga kita tuh mandiri, kita masih masih taat ketika nggak ada orang di sekeliling kita. Makanya kan kata sahabat Ali, kalau kalau kali kamu ingin mengetahui bagaimana ke apa iman kalian, maka iman kalian sebenarnya itu adalah ketika kalian sedang sendirian gitu. Ya Jadi betul-betul. realnya iman kita sedang sendirian, karena kalau kita sendiri kan kita bisa melakukan kemaksiatan apa aja deh ya gitu. Toh orang lain, toh nggak ada orang yang lihat, padahal kita tahu Allah maha melihat segala sesuatu. Tapi iman kita ketika kita ada sering, mungkin sekarang kita lagi di masa pandemi kayak gini, jarang interaksi, nggak ketemu sama temen ngaji, nggak ketemu sama teman-teman yang lain gitu ya. Nah yang bisa jaga kita tetap taat cuma diri kita gitu ya, diri kita. Makanya kenapa kita senantiasa ketika habis sholat kan sekali, ya Allah teguhkanlah kami di atas agamamu gitu ya. Kenapa? Karena di tengah gempuran, ya bukan gempuran ya, di tengah situasi pandemi kayak gini gitu ya deh, di mana orang tuh bisa jadi mudah putus asa gitu ya deh, mudah berkeluh kesah, kemudian untuk hal sepele aja bisa gontok-gontokan, bisa bunuh-bunuhan gitu ya deh. Ya, hal sepele aja kayak kan sekarang kan lagi ya deh ya, sepeda yang terakhir itu kan
ada tuh begal sepeda yang di Jakarta yang sampai meninggal seininya si begalnya gitu ya. Ya Masya Allah ya, maksudnya bagaimana saat ini kita harus berjuang, tidak hanya kita mengkaji Islam, tapi kita harus memperjuangkan juga sistem yang memanusiakan manusia, sistem yang Rasulullah ajarkan, yaitu sistem Islam gitu ya. Sistem Islam yang menaungi seluruh manusia, baik dia muslim maupun non muslim, sehingga negara negeri yang Allah berkahi itu menjadi suatu hal yang bisa direalisasikan gitu ya, di mana tuh tidak ada lagi perzinahan, tidak lagi ada orang tuh saya mencuri karena lapar, saya jadi pekerja seks komersial karena ada yang nafkahin saya gitu ya, saya berzinah karena saya nggak kuat untuk menahan hawa nafsu saya gitu ya, kayak gitu. Makanya kan bagaimana jangan sampai kebahagiaan kita dengan Islam ini hanya kita pendam sendiri, tapi harus kita sharing di sekitar kita, ya minimal orang terdekat kita, ayah, ibu, suami, anak, keponakan gitu ya. Jangan sampai, kenapa? Karena itu adalah Rasulullah kan ya, dakwah menyampaikan gitu ya. Bagaimana ketika kita meneladani sehingga ketika kita semakin banyak ngaji, kita semakin ridho sama Islam. Kita ridho dia sama Islam gitu ya, sehingga kalau di sini mah semakin kita banyak tahu tentang Islam, semakin kita tuh merasa ya manusia tuh sangat bodoh ya kalau nggak sama Allah nggak dikasih aturan gitu ya. Manusia tuh bisa berbuat jahil tanpa bimbingan Allah tuh manusia tuh bisa jadi serakah, bisa jadi tabiatnya tuh lebih rusak daripada hewan lain gitu ya, kayak gitu. Makanya kenapa ngaji plus dakwah tuh itu tuh udah kayak sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Makanya teman-teman yang lagi ikut ini ya, tapi ajak ikut dimanapun itu, tetapi ini Muslimasyatih mengakomodir kebutuhannya teman-teman. Nanti ada live IG yang rutin, kemudian kita pun ada ngaji intensifnya, dimana kalau teman-teman emang belum bisa ketemuan, bisa di DM dulu nih, kita bisa sharing bareng gitu ya, dan kita bisa sama-sama saling menasehati, karena bentuk kasih sayang kita sesama manusia itu dengan memberikan nasihat, dan kita saling tolong menolong ya, baik itu tolong menolong itu dengan nasihat, bisa dengan harta, bisa dengan dengan pelukan, juga dengan senyuman gitu ya, itu kan juga salah satu bentuk rasa cintanya kita itu sesama kaum muslimin gitu deh. Masya Allah. Jadi tuh sahabat cantik yang mau hijrah bisa bersama Muslimah Cantik. Kita mah terbuka untuk siapapun. Dan nanti kalau misalnya nggak bisa saat ini online-nya bisa lewat Zoom, lewat WA, banyak kok fasilitas-fasilitas dari kecanggihan teknologi kita manfaatkan kok. Jadi kondisi pandemik tetap selalu mengkaji Islam, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong tuh saya tuh setuju dengan Teh Ica. Apalagi insya Allah live streaming kita tuh di akhir pekan di setiap hari Sabtu jam 1 itu insya Allah semoga istiqomah, semoga semakin banyak yang nonton ya Teh, semoga memberikan motivasi, inspirasi, terus mencerdaskan, dan terus semangat mencari ilmu Islam sih. Jujur saya anak ekonomi, ekonomi itu ternyata tuh baru secuilnya dari ilmu Islam gitu. Aku kemana aja selama ini gitu. Jadi makanya sampai ada hadis kan, menuntut ilmu itu sampai liang lahat gitu. Jadi mau umurnya teman-teman berapapun tetap selalu semangat mengkaji Islam gitu. Apalagi aku mata Ica ya, kita sama ya Teh. Kita seumuran ya, kita milenial. Iya, kan kata Syabah itu, dikatakan Syabah pemuda itu sampai usianya 40 tahun deh. Dan sampai ingat nggak Teh, emang kalau misalkan bentuk cintanya kita kepada teman tuh mengingatkan, menasehati, terus dan ya kita mencintai syariah ya kita menjalankan, mengamalkan. Kalau punya ilmu, kalau cuma dipendem aja nggak akan bermanfaat gitu. Malah kalau bahasa anak keuangan tuh itu nggak akan jadi pahala investasi, itu malah jadi dosa investasi. Aku disejuk. Oh, ada ustadz yang bilang gitu. Oke. Wah, iya kayak ini nih Teh, kayak iya, makanya kena ya itu juga nggak meneladani Rasulullah ya dia, karena Rasulullah mengajarkannya adalah ilmu dan amal itu ya dengan salah satunya dengan dakwah gitu. Makanya kenapa kalau kata Ustadz Umar Mita
rasa terima kasihnya kita sama Rasulullah itu lebih besar daripada rasa terima kasihnya kita kepada ayah ibu kita, ibu ayah ibu yang sudah mengandung melahirkan, ayah yang sudah menafkahi, uh, lebih apa di bawah rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Kenapa? Allah bahwa syariah Islam ini menyelamatkan kita dunia dan akhirat gitu. Bayangkan akhirat itu kan kalau dunia ada akhirnya apa? Akhirnya meninggal. Tapi kalau akhirat tidak ada akhirnya. Kebayangkan kalau misalnya kita salah jalan, kemudian kita jadi orang yang kufur, jadi orang yang murtad, bahkan ya masih innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, sampai murtad gitu ya, kebayang mati tidak dalam kondisi Islam ya. Kemudian kita nanti di akhirat tuh nggak ada akhirnya. Kita di neraka, jangan kita lah ya, orang-orang itu di neraka terus menerus gitu ya. Makanya kenapa kan Rasulullah membawa syariat itu sebagai jalan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dengan syariah itulah kita menjadi manusia yang berkemanusiaan gitu. Manusia yang senantiasa mau belajar, manusia yang senantiasa mau berempati, manusia yang senantiasa cari sama orang lain gitu ya. Kalau di istilahnya mah manusia yang beradab gitu ya. Ya kan adab kita tuh karena teteh senyum sama Eka, teteh baik sama Eka, atau enggak kita baik sama orang lain tuh bukan karena kita ingin apa, tapi kenapa? Karena akhlak itu adalah bagian dari syariat. Kita jujur, kita nggak nyontek, kita menepati janji, kemudian kita apa? eh, kita misal kita beberes gitu ya, kita rumah rapi, kita belajar masak, kita apa, itu tuh bagian dari kita sedang memaksimalkan kewajiban kita sebagai bagian dari Islam. Baik itu misalnya Eka belum menikah gitu ya, Eka memaksimalkan peran Eka sebagai seorang anak, peran Eka sebagai bagian dari dari umatnya Rasulullah gitu. Jadi dengan kita baik karena syariat, hak itu adalah bagian dari syariah gitu. Dan bonusnya apa? Bonusnya orang suka sama kita, ya, itu tuh bonusnya gitu ya. Bukan pengen disuka, bukan pengen pencitraan gitu mah. Udah kita melaksanakan hukum syariat, otomatis orang suka sama kita gitu. Kayak gitu deh. Teh, ini kalau di Teteh berapa menit lagi Teh? Teh close statement lah, 30 detik sampai 1 menit sampai mati. Close statement Teh, 30 detik. Udah lebih 2 menit Teh. Oh, udah lebih. Close statement deh. Ya Allah, itu kan kurang 1 jam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Makasih teman-teman di sini sharingnya. Mohon maaf apabila apa yang disampaikan ini ada yang salah. Mohon saling mengkoreksi gitu ya, karena ya manusia tidak luput baik lisannya. Meskipun kita sudah senantiasa berdoa semoga Allah memudahkan lisan kita dalam menyampaikan apa yang Allah perintahkan gitu ya, tapi senantiasa kejahilannya manusia tuh senantiasa terselip gitu ya, sehingga kita butuh untuk saling menasehati. Makanya kenapa kita perlu komunitas, kita perlu sahabat taat. Kenapa? Karena ketika kita sendiri, kita mudah untuk lalai, kita mudah untuk malas, kita mudah untuk semakin lama kita berproses karena hanya menggantungkan kepada diri kita sendiri, sehingga kita senantiasa butuh sahabat taat sampai kapanpun, bahkan sampai tua pun nanti gitu ya, sampai tua kita butuh senantiasa sahabat. Yang masuk sahabat itu bisa dalam bentuk suami, dalam bentuk keluarga, dalam bentuk teman ngaji, teman kerja, teman kampus gitu ya, yang dimana semua lingkungan IKA itu harus jadi influence atau jadi pengaruh yang baik-baiknya itu bukan baik dalam tataran nilai kemanusiaan ya, tapi baik itu senantiasa menjadikan kita tuh berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan untuk senantiasa semakin terikat dengan hukum syara gitu. Jadi senantiasa yuk sama-sama kita ngaji, sama-sama kita punya sahabat taat yang dimana saling mengkoreksi itu ya. Kalau ada kelas dikit lah, aku nggak suka sama ucapan kamu, ya namanya juga manusia ya, manusia mah tempatnya salah, kadang-kadang juga ada dianya sedang emosi, sedang itu ya, kita senantiasa jangan sampai udah ngaji kok gini sih gitu ya. Ya namanya juga manusia gitu ya. Kita harus senantiasa berlapang dada dalam bersahabat, lapang dada dengan kekurangan sahabatnya, berlapang dada menerima kelebihannya, sehingga jangan sampai kalau istilah orang Sunda mah pundung gitu ya. Pundung tuh bahasa Indonesianya apa ya, Dek ya? Putus asa enggak, bukan. Iya, marah, sebel gitu ya. Jangan sampai
karena sebel sama orang akhirnya kita nggak ngaji lagi, kita nggak dakwah lagi gitu ya. Jadi jangan sampai sebelnya kita, padahal kita tahu dia salah, kita juga punya potensi untuk melakukan kesalahan, yang jangan sampai kesalahannya manusia itu menjadikan kita nggak ngaji lagi, nggak dakwah lagi gitu. Jadi senantiasa ya Allah luruskanlah niat saya mengkaji teh hanya karena Allah gitu, sehingga ketika Allah kasih ujian lewat teman ngaji yang bikin sebel gitu ya, lewat ini namanya juga kita bisa berlapang dada, oh ya nanti kita saling memaafkan, saya nggak suka sama perilaku kamu yang ini kayak gitu, tabayun gitu ya, tabayun dengan orangnya langsung. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa kan gitu ya, kenapa sih kamu kayak gini ke saya gitu, itu kan senantiasa jangan sampai memutus tali silaturahmi gitu ya deh ya, seperti itu. Makanya itu sama-sama orang yang berproses itu kan, proses tuh nggak berhenti ya, dia nggak ada titik ya saya udah di titik atas nih, saya berprosesnya nggak ada proses sampai kita meninggal juga, senantiasa kita berproses untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi khairu ummah, orang senantiasa menjadi umat terbaik gitu, umat terbaiknya Rasulullah gitu. Amin, Masya Allah, ini nasihat buat aku juga. Jadi kita selalu saling meningkatkan rasa empati kita kepada teman-teman hijrah kita. Apapun yang terjadi kondisi, pastilah kalau hidup kalau nggak ada masalah tuh nggak nyaman gitu. Bagikan makan kalau nggak pakai garam nggak akan enak gitu. Jadi pokoknya tuh setiap perbuatan kita niatkan karena Allah dan semua tuh, dan kita mencari ridhonya Allah gitu. So, itu sih Teh. Aku bingung loh Teh, jujur ini kapan endnya ya? Oh, di endingnya sama moderator dong ya. Tadi udah ya. Oh, ini moderator. Udah closing ceremony dari Teteh ya. Terima kasih ya untuk teman-teman sahabat muslimah cantik yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya nanti belum sempat dengerin live-nya, nanti insya Allah sama Mimin diposting di YouTube-nya Muslimah Cantik. Jangan lupa ya. Gitu. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Ya, alamin. Semoga apa yang kita sampaikan bisa jadi amal solih baik untuk diri Teteh, untuk Eka, juga untuk teman-teman yang mendengarkan ini. Semoga kita senantiasa mendoakan dalam kebaikan, senantiasa tidak ragu untuk menasehati gitu ya, dan semoga nanti kelak Allah ketika dikumpulkan di Yaumul Barzah, Rasulullah mengakui kita sebagai bagian dari umatnya gitu. Cinta Nabi, cinta syariah. Amin. Kita akhiri live streaming kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah anta, subhanallah ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabat cantik. Makasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.